Hai teman-teman, perkenalkan saya Eka Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pendidikan kesehatan tentang pencegahan primer pada stroke. Pencegahan primer pada stroke meliputi upaya memperbaiki gaya hidup dan mengatasi berbagai faktor resiko. Upaya ini ditujukan pada orang sehat maupun kelompok resiko tinggi yang belum pernah terserang stroke. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan memodifikasi gaya hidup yang meliputi. Yang pertama, bisa mengatur pola makanan yang sehat. Dapat mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak. Konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat mencegah terjadinya stroke. Beberapa jenis makanan yang dianjurkan untuk pencegahan primer terhadap stroke adalah makanan dari berbagai biji-bijian yang membantu menurunkan kadar kolesterol, seperti beras merah, jagung, gandum, oat, dan kacang kedelai. Kemudian, rekomendasi tentang makanan bisa menambahkan asupan kalium dan mengurangi asupan natrium. Bahan-bahan yang mengandung natrium seperti monosodium, glutamat, sodium nitrat dikurangi. Sebaiknya makanan harus segar. Kemudian, bisa meminimalkan makanan tinggi lemak jenuh dan mengurangi asupan trans fatty acid seperti kue-kue crackers, telur, makanan yang digoreng, dan mentega. Mengutamakan makanan yang mengandung polyunsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, makanan berserat, dan protein nabati. Nutrien harus diperoleh dari makanan, bukan suplemen. Jangan makanan berlebihan dan perhatikan menu seimbang. Makanan sebaiknya bervariasi dan tidak tunggal. Hindari makanan dengan densitas kalori rendah dan kualitas nutrisi rendah. Sumber lemak hendaknya berasal dari sayuran, buah polong, dan kacang-kacangan. Utamakan makanan yang mengandung polisakarida seperti nasi, roti, pasta, sereal, dan kentang daripada gula. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan olahraga yang teratur. Melakukan aktivitas fisik yang mempunyai nilai aerobik, jalan cepat, bersepeda, berenang, serta teratur minimal 30 menit dan minimal 3 kali per minggu akan dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki kontrol diabetes, memperbaiki kebiasaan makan, menurunkan berat badan, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Untuk pasien kritis, tidak perlu melakukan olahraga yang teratur. Efek biologis dari melakukan olahraga yang teratur bisa menurunkan aktivitas platelet, reduksi fibrinogen plasma, dan meningkatkan aktivitas tisu plasminogen aktivator. Pola makan yang sehat dan olahraga teratur adalah pengobatan utama bagi penderita obesitas dan mencegah stroke. Next, yang ketiga, menghentikan rokok. Rokok itu sendiri menyebabkan peningkatan koagulabilitas, viskositas darah, meningkatkan kadar fibrinogen, mendorong agregasi platelet, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan hematokrit, dan menurunkan HDL, dan meningkatkan LDL kolesterol. Berhenti merokok juga memperbaiki fungsi endotel. Perokok pasif, resiko sama dengan perokok aktif. Kemudian,
Teman-teman juga bisa menghindari minuman alkohol dan penyalahgunaan obat. Nah, penyalahgunaan obat seperti kokain, heroin, fenil, propanolamin, dan mengkonsumsi alkohol dalam dosis berlebihan dan jangka panjang akan menyebabkan tekanan darah meningkat, memudahkan terjadinya stroke hemoragik. Penderita stroke dianjurkan untuk membatasi asupan alkohol karena kelebihan alkohol yang tinggi dapat meningkatkan resiko terserangnya stroke. Konsentrasi alkohol yang tinggi dapat memicu terjadinya emboli atau penggumpalan dan iskemia atau kurangnya darah dalam jaringan yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi darah dan kontraksi pembuluh darah. Kondisi inilah yang mengawali terjadinya stroke. Next, yang selanjutnya, teman-teman juga bisa memelihara atau penurunan berat badan. Teman-teman bisa mengupayakan berat badan yang normal untuk menghindari dari risiko terkenanya stroke. Nah, obesitas mudah mendapatkan penyakit jantung, stroke, dan DM. Angka obesitas pada anak-anak dan dewasa muda pada dekade terakhir ini meningkatkan dan jarang berolahraga, sehingga stroke dan penyakit jantung pada usia muda meningkat. Obesitas dicegah dengan mengubah perilaku makan tidak sehat dan melakukan olahraga teratur. Ya, selanjutnya teman-teman juga harus bisa menangani stres dan beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dan tidur teratur antara 6-8 jam sehari. Mengendalikan stres dengan cara berpikir positif sesuai dengan jiwa sehat. Menyelesaikan pekerjaan satu demi satu, bersikap ramah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mensyukuri hidup yang ada. Stres kronis meningkatkan tekanan darah. Penanganan stres menghasilkan relaksasi respon yang menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah. Nah, untuk pasien kritis ini sendiri bisa melakukan pemeriksaan teratur dan taat advis dokter dalam hal diet dan obat. Faktor-faktor resiko seperti penyakit jantung, hipertensi, DM, dan dimonitor secara teratur. Faktor-faktor resiko ini dapat dikoreksi dengan pengobatan teratur, diet, dan gaya hidup yang sehat. Next, untuk yang terakhir, teman-teman bisa memakai antiplatelet atau acetosal. Nah, antiplatelet ini untuk pencegahan primer stroke pada laki-laki tidak dianjurkan, tetapi etosal dapat digunakan untuk pencegahan primer stroke pada wanita dengan resiko tinggi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman.